Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurullah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada awal bulan Maret ini, kami BPS Negeri Hilir kembali menyelenggarakan rilis data statistik. Mau kita selalu berikan kesehatan, selalu berikan kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas kita di tengah pandemi COVID-19 ini yang nampaknya masih belum banyak mereda gitu. Walaupun kita berharap semoga vaksinasi yang sudah dimulai ini dapat sedikit berangsur mengurangi penyebaran pandemi. Salam kita sampaikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi pada kesempatan hari pertama kerja di bulan Maret ini, yang biasanya memang kita jadwalkan untuk melakukan rilis, dan biasanya rilis hanya pada satu indikator yaitu data inflasi, dan pada kali ini adalah data inflasi Februari 2021. Nanti akan dilanjutkan dengan rilis angka hasil sensus penduduk 2020 untuk tingkat kabupaten. Seperti kita ketahui bersama, di tanggal 21 Januari kemarin kita sudah BPS secara nasional sudah merilis angka level nasional di Jakarta. Kemudian juga sudah merilis angka level provinsi di kantor BPS provinsi masing-masing tanggal 21 Januari. Dan pada kesempatan kali ini BPS Kabupaten Negeri Hilir akan merilis selain inflasi yaitu hasil sensus penduduk 2020. Baik, kita mulai dulu mengenai inflasi. Jadi pada kali ini inflasi yang akan kita sampaikan adalah inflasi atau perubahan harga yang terjadi di bulan Februari 2021 di Kota Tembilahan. Seperti kita ketahui, di bulan sebelumnya di Januari 2021 kita mengalami inflasi. Pada kali ini di Februari 2021 Tembilahan mengalami deflasi sebesar 0,1% dengan IHK 106,47. Kalau kita lihat secara nasional justru mengalami inflasi 0,1 ya. Kemudian dari 90 kota yang menghitung IHK di seluruh Indonesia, 56 kota mengalami inflasi, 34 kota mengalami deflasi. Maka secara nasional angkanya menjadi inflasi karena lebih dominan beberapa sebagian besar kota inflasi. Inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Kota Mamuju, Sulawesi Barat, 1,12%. Kemudian inflasi terendah di Kota Tasikmalaya dan Kota Sumeneb, Madura, 0,02%. Sementara dari 34 kota yang mengalami deflasi, tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli, Nias, Provinsi Sumatera Utara, 1,55%. Inflasi terendah terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, dan Malang, Jawa Timur, sebesar 0,01%. Kalau kita fokus di inflasi Kota Tembilahan, jadi kita bandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2020, inflasi bulanan, yaitu Februari, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Januari, seperti saya sampaikan tadi, inflasi 0,1. Ini jika kita lihat di tahun sebelumnya, Februari 2020, kita mengalami inflasi yang cukup tinggi, 0,3. Jadi tahun ini sedikit melambat, ya, harganya tidak terlampau tinggi. Tapi ini juga harus diwaspadai. Ini kan ada kaitan dengan pandemi COVID. Apakah ini ada kaitan dengan daya beli dan sebagainya, itu juga harus diwaspadai dan harus dikomunikasikan, dihubungkan dengan indikator-indikator lain. Untuk tahun kalender jadi Januari sampai Februari tahun 2021 mengalami inflasi 0,2, sementara tahun ke tahun yaitu Januari Februari 2021 dibandingkan Februari 2020 inflasi 2,75. Jika kita lihat kita bandingkan dengan tahun 2020, tahun ini Februari 2021 ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2020. Itu yang bisa kita baca di sana. Baik itu inflasi bulanan, tahun kalender maupun dari tahun ke tahun. Sedikit lebih rendah. Tapi ini baru awal tahun.
Kita harus tetap waspada, harus tetap memantau pergerakan harga, distribusinya, dan permintaan penawarannya seperti apa juga tetap harus diwaspadai oleh TPID. Kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran, ya, ada 3 kelompok yang mengalami inflasi, yaitu di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi cukup tinggi 1,19%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan biaya rutin rumah tangga juga mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,64%. Transportasi juga mengalami inflasi 0,2%. Itu 3 kelompok yang mengalami kenaikan harga atau inflasi. Sementara yang mendorong inflasi kota Tembilahan mengalami deflasi tadi, mengalami penurunan, itu ada 3 kelompok yang mengalami deflasi. Yang pertama di kelompok makanan, minuman, tembakau, ini mengalami deflasi 0,91%. Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,27%, deflasi. Perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,99% deflasi. Jadi itu. Sementara kelompok lainnya itu stabil, relatif stabil. Ini bisa lihat secara detail di tabel ini, ya, Bapak Ibu semua bisa melihat di tabel ini menurut kelompok pengeluarannya. Ya, kalau kita cermati mungkin di 2 kolom terakhir, di kolom 7, 8, kita lihat di kolom 8 di andilnya itu terlihat bahwa sebetulnya kelompok makanan cukup dalam deflasinya 0,29 ya, hampir 0,3. Tetapi karena ada kelompok pengeluaran lain yaitu di perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sehingga laju penurunan di kelompok makanan ini sedikit terrem oleh kelompok pengeluaran lainnya sehingga secara umum Kota Tembilahan hanya deflasi 0,1 karena saling melengkapi, cancel out gitu. Jadi 2 itu sebenarnya yang dominan. Kalau kelompok pengeluaran lain tidak terlalu besar seperti di perlengkapan pemeliharaan rutin rumah tangga, di transportasi dan infokom dan jasa keuangan, kemudian di perawatan pribadi jasa lainnya itu ada gejolak harga sedikit tapi tidak terlalu besar. Yang besar yang dominan 2 itu. 2 itulah yang mengakibatkan deflasi terjadi di Kota Tembilahan sebesar 0,1%. Ini kalau kita lihat lebih detail lagi dari gambarannya, share dari masing-masing kelompok pengeluaran tadi, terlihat bahwa yang dominan memang 2 itu ya. Di kelompok makanan paling bawah 0,3 ke arah kiri minus, kemudian perumahan, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ke arah kanan positif. 2 itulah yang saling mengkonversi sehingga terjadi deflasi minus 0,1 tadi. Kalau yang lainnya relatif kecil. Jadi kalau dilihat hasilnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita perdalam lagi di masing-masing kelompok tadi, di kelompok makanan minuman tadi kan terjadi inflasi 0,9 sekian ya. Itu ada beberapa komoditas yang menyebabkan deflasi di kelompok ini. Yaitu di pertama yang cukup besar itu di komoditi daging ayam ras. Yang kedua cabai merah, ketiga telur ayam ras. 3 komoditas ini bulan kemarin seingat saya ini mengalami inflasi. Sehingga berarti bisa dipastikan bahwa ini bulan ini terjadi penurunan harga sehingga tercermin dari deflasi di kelompok makanan, minuman, tembakau. 3 komoditas ini cukup dominan dikonsumsi oleh masyarakat Tembilahan. Sementara kelompok lainnya seperti sayur-sayuran dan beras itu ada inflasi sedikit. Ya. Yang dominan adalah deflasi 3 komoditas tadi, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras. Kemudian di kelompok pengeluaran air, perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga ini yang tadi mengalami inflasi cukup besar ya. Terutama kalau kita lihat ada 3 komoditas yang cukup dominan di sana yang menyumbang inflasi kelompok ini yaitu sewa rumah. Ada sedikit kenaikan di sewa rumah di bulan ini. Sementara itu besi, beton, dan seng kembali mengalami kenaikan setelah di bulan kemarin juga ada kenaikan harga gitu. Bulan ini pun ada kenaikan sedikit. Kita tidak tahu ya penyebab kenaikannya dari mana, tapi biasanya produk-produk besi ini
itu sering mengupdate datanya berdasarkan perkembangan nilai tukar dolar misalnya di sana, karena harga komoditi besi ini biasanya tergantung harga internasional. Dan biasanya distributor tuh walaupun stok lama, biasanya cepat mengupdate dengan harga sesuai harga terbaru, walaupun dia stok lama. Itu yang perlu diwaspadai untuk berikutnya. Kemudian kelompok ketiga yang mengalami perubahan harga yaitu di perlengkapan peralatan dan rutin rumah tangga. Ada beberapa yang mengalami kenaikan harga di sana seperti kipas angin, sabun deterjen baik bubuk maupun cair, ada kenaikan di mesin cuci, ada kenaikan bahan pembersih lantai, ada kenaikan AC, mixer dan kompor, ada kenaikan blender, kulkas, kemudian sabun cair atau sabun cuci piring. Jadi jelas di sini terlihat yang dominan adalah produk elektronik. Ada kenaikan produk elektronik ya, ada kipas angin, ada mesin cuci, AC, kompor, mixer, blender, kulkas dan sebagainya. Jadi kenaikan di sana. Kemudian kelompok berikutnya yang mengalami perubahan harga itu di transportasi. Ada kenaikan harga mobil 0,02%. Kemudian ada kenaikan juga di ban luar motor sedikit 0,002, kecil sekali, tapi ada kenaikan di sana. Mungkin sekarang kan sedang berkembang wacana PPNBM 0%, barangkali setelah itu diterapkan mungkin ada koreksi harga di kendaraan, terutama mobil itu. Karena dengan ada beberapa kendaraan yang di bawah 1.500 cc itu dibebaskan dari pajak barang mewah. Kemungkinan kalau itu berlaku ada koreksi harga di kendaraan. Kemudian kelompok Infocom dan jasa keuangan tadi terjadi deflasi, ada sedikit penurunan harga di telepon seluler, televisi berwarna dan laptop, ada kenaikan dikit. Jadi TV dan ponsel mengalami penurunan sedikit, laptop atau notebook mengalami kenaikan sedikit. Kemudian di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ada kenaikan di sabun, mandi cair, popok bayi, ada kenaikan, tetapi ada penurunan di emas. Ini di kelompok perawatan pribadi dan jasa lain ini, komoditi emas perhiasan cukup dominan, sehingga perkembangan harga emas di dunia juga ini akan berpengaruh di pergerakan harga di perawatan pribadi dan jasa lainnya. Saya sudah mengamati dalam beberapa bulan ini, ketika harga emas naik, kelompok ini akan terjadi inflasi. Ketika harga emas turun, kelompok pengeluaran ini akan terjadi deflasi. Jadi ini mungkin perlu diamati, tetapi ini kan harga yang mengatur adalah kesepakatan internasional ya. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi di Pemda Inhil, tapi setidaknya bisa mengamati pergerakannya. Kalau kita bandingkan 3 kota yang menghitung IHK di Provinsi Riau, Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, ketiga-tiganya bulan ini mengalami deflasi. Memang yang terendah di Tembilahan, tertinggi di Dumai, kemudian Pekanbaru yang kedua. Ya. Kalau dilihat dari inflasi tahun kalender, kita justru tertinggi. Kalau inflasi year on year, kita juga tertinggi dibandingkan 2 kota lainnya yang menghitung IHK di Provinsi Riau. Ya, baik. Mengenai mengakses data-data indikator lain bisa di website, baik itu level kabupaten di Inhilka, bps.go.id, kalau provinsi Riau di Riau bps.go.id, kalau level nasional di bps.go.id. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menginstal aplikasi Android maupun Apple, ya, namanya iPhone. Ada aplikasi namanya Allstat BPS. Jadi lebih memudahkan untuk mengakses data-data BPS karena pakai aplikasi mobile, lebih ringan, lebih mudah dibandingkan harus membuka web yang kadang sulit kalau kita membuka di jalan. Silakan diinstal Bapak Ibu jika berkenan. Ini memudahkan kita ketika kita mengakses di perjalanan mobile. Selain itu, tanggal 26
Februari kemarin BPS juga sudah merilis Indragiri Hilir dan Mangka 2021. Ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan FGD yang dilaksanakan di Aula Bapeda tanggal 23 ya, hari Selasa kemarin. Jadi ada beberapa data yang sudah masuk, kita update, dan tanggal 26 sesuai dengan janji kami sudah diumumkan di tahun sebelumnya bahwa kita merilis tanggal 26. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses data terbaru Indragiri dalam angka di website maupun di Allstat tersebut. Sementara dalam bentuk digital, ya. Kalau dalam bentuk hard copy kita batasi. Jadi sekarang kita lebih banyak mempublikasikan dalam bentuk digital. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai inflasi. Berikutnya mengenai hasil sensus penduduk 2020. Mungkin ini sudah sempat menjadi bahan perbincangan ya, karena seperti Bapeda kemarin sudah diundang Zoom meeting level provinsi, gitu kan, ditanya kenapa angka ini seperti ini dan sebagainya. Ya. Kemarin memang sudah dirilis untuk total angka per kabupaten, tapi kali ini kami BPS Indragiri Hilir akan menyampaikan lebih detail lagi, baik itu menurut kelompok umur, menurut nanti berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Ya, awalan review Bapak Ibu mungkin yang sudah kita sosialisasi di OPD-OPD yang pernah kami kunjungi atau melihat iklan di TV dan sebagainya, bahwa sensus penduduk 2020 ini adalah sensus penduduk ke-7 yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Pertama tahun 61. Dan untuk kali ini ada spesialnya, karena di sana sensus penduduk ini bertujuan untuk mendapatkan satu data kependudukan. Makanya dari awal kami BPS berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Adminduk. Jadi segala sesuatu sensus ini ada acuannya. Undang-Undang 16 tahun 97 statistik sudah umum. Yang jelas kemudian Undang-Undang 23 tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Kemudian ada Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan pendidikan dan pembangunan keluarga. Ada PP 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik, dan juga mengakomodir ketentuan dari United Nations mengenai sensus penduduk dan perumahan tahun 2020. Ini rekomendasi dari UN. Selain itu kita merujuk juga Perpres 39 tahun 2019 mengenai satu data Indonesia, ini menjadi kerangka besar kita, dan Perpres 62 tahun 2019 mengenai statistik hayati. Jadi itulah menjadi dasar kita untuk melaksanakan sensus penduduk 2020 ini. Lanjut. Dan karena merujuk dari dasar hukum tadi, seperti disebutkan, adalah tujuannya adalah untuk satu data kependudukan Indonesia, baik itu de facto maupun de jure. Jadi dari sana nanti dihasilkan berapa jumlah penduduk, komposisinya baik itu menurut umur, kelompok umur, menurut jenis kelamin dan sebagainya, distribusi per wilayah seperti apa, karakteristik apa. Itulah yang sudah kita laksanakan di 2020 kemarin. Di Februari sampai Mei itu online, di September itu dengan offline, itu dengan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh masyarakat DOPU. Karena kita menyesuaikan dengan pandemi COVID, jadi kemarin banyak perubahan-perubahan di sana. Kemudian rencananya nanti di September 2021 ini ada lanjutan dari sensus penduduk 2020 ini untuk mendapatkan data-data yang lebih rinci, baik itu fertilitas, mortalitas, migrasi, dan karakteristik penduduk lainnya yang lebih detail. Memang ini bukan sensus lengkap, ya, belum data lengkap, tapi sampel. Nanti tujuannya adalah untuk melakukan estimasi sampai level kabupaten. Jadi dari sana nanti bisa untuk memproyeksi penduduk ke depan 10 tahun yang akan datang seperti apa penduduk di masing-masing wilayah, juga untuk mendapatkan indikator-indikator SDGs yang saya rasa di level kabupaten sekarang sangat mendesak untuk dipenuhi, karena banyak indikator SDGs level kabupaten yang sulit untuk dicari datanya.
Salah satunya dari sensus inilah nanti bisa dipenuhi. Memang tidak bisa semuanya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, seperti kita ketahui bersama, metode ada kombinasi, kita menggunakan basisnya itu data admin berdasarkan NIK. Nanti kita lakukan kunjungan ke lapangan, kita lakukan ground check, kita update, baru nanti kita olah. Kemudian pengumpulannya ada dua, ada SP online mandiri, Bapak Ibu kemarin, apalagi ya PNS, kita hubungi terus untuk mengisi secara online di web lewat HP, kita sosialisasi ke kantor-kantor, ke sekolah dan sebagainya, ke kampus. Kemudian bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses itu, nah itulah yang akan diwawancarai di bulan September. Di pelaksanaan sensus penduduk 2020 kemarin, di tahun 2020 ini cukup banyak tantangan yang kita hadapi karena kita tidak menyangka ketika perencanaan, kita tidak pernah menyangka ada pandemi COVID-19. Jadi apa yang kita rancang SOP-nya banyak yang tidak sesuai dengan prosedur protokol COVID, terpaksa harus kita update. Dan terutama karena ada relokasi anggaran untuk penanganan COVID, kita hampir berapa? 60% ya. 60% kena realokasi. Jadi mau tidak mau kami harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran itu sehingga sensus tetap bisa dilaksanakan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memang dalam perjalanan sensus yang sebenarnya itu serentak di beberapa negara melaksanakan di 2020 itu banyak yang menunda. Tetapi Indonesia berani memberikan diri untuk tetap melaksanakan, pimpinan kami tetap memutuskan untuk melaksanakan dengan penyesuaian-penyesuaian di sana. Nah, ini prosesnya ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan tadi sudah saya jelaskan semuanya. Yang jelas satu perubahan yang agak menyulitkan kita, pelatihannya karena mengikuti protokol COVID, jadi kemarin pelatihan agak online. Jadi ini cukup menyulitkan kita di lapangan karena banyak petugas yang belum biasa melakukan pendataan, pelatihan secara online sehingga perlu pendampingan yang cukup intens di sana. Itu stressingnya. Ya, berikut hasilnya dari sensus yang dilaksanakan 2 tahap tadi, online Februari sampai Mei, kemudian offline di bulan September. Kalau kita lihat seriesnya, di 2020 ada sedikit mengalami penurunan jumlah penduduk, yaitu pertumbuhannya melambat 0,1%, jadi berkurang sebanyak 6.000-an ya, 6.500 jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2020. Jadi total penduduk hasil sensus 2020 adalah 655.000 dengan kepadatan penduduk 56 jiwa per kilometer. Terjadi penurunan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa di sensus sebelumnya konsep penduduk yang kita pakai adalah penduduk adalah orang yang menetap atau tinggal satu wilayah minimal 6 bulan. Sesuai Undang-Undang Adminduk dan rekomendasi dari UN, United Nations, konsep penduduk adalah orang yang tinggal satu wilayah minimal 1 tahun atau lebih. Sehingga konsekuensi dari perubahan konsep definisi itu pasti ada sedikit perubahan. Di beberapa daerah memang tidak sampai minus tapi melambat, yang biasanya 5-6 pertumbuhannya dari tahun 2010 sekarang menjadi 2, 3, 1, rendah sekali gitu. Kalau kita tahun 2010 pertumbuhannya 1, sekarang menjadi minus 0,1. Dan waktu acara FGD kemarin juga sudah diperkuat info dari Pak Nursal, Sekretaris Dukcapil ya. Beliau menyatakan bahwa selama beliau bertugas di Dukcapil, pengurusan kepindahan banyak yang keluar dibandingkan yang masuk. Sehingga itu juga menjadi salah satu penyebab. Memang ada beberapa penduduk yang masuk tapi ilegal, tidak mendaftarkan diri ya. Dan itu hanya di beberapa kecamatan, khususnya kecamatan-kecamatan yang ada industri besar di sana. Seperti Pulau Burung, di Kateman, di Pelangiran, Enok, dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari nanti sebaran per kecamatannya.
terlihat. Lanjut. Kalau dilihat dari KTP yang dimiliki ya, atau KK, 85% penduduk Inhil itu berdomisili sesuai KK-nya. Hanya 15% kurang yang berdomisili tidak sesuai KK. Ya, ini berdasarkan yang tercatat ya. Jadi ini termasuk yang perpindahannya antar kecamatan, antar desa ya, sampai wilayah terkecil ya. Asal alamatnya tidak sama, itu dianggap dia tidak sesuai KK. Bahkan beda RT pun kita anggap tidak sesuai KK. Ya, kalau dilihat penduduk per kecamatan, ya terlihat yang terbesar penduduk Inhil berdomisili di Tembilahan. Kemudian kedua di Keritang, ketiga di Tembilahan Hulu. Itu 3 kecamatan dengan penduduk terbesar. Sementara 3 kecamatan dengan penduduk terkecil, yang paling kecil adalah di Teluk Blengkong. Kemudian diikuti Sungai Batang dan Concong. Baru kemudian Kuindra setelah itu. Hanya 9 ribuan penduduk Teluk Blengkong. Padahal data-data sebelumnya di Teluk Blengkong ini cukup besar. Sampai berapa? 16 ribu ya? 15 ribu. Iya. Kita sudah konfirmasi memang di sana ada beberapa pindah penduduk yang eksodus karena perkebunan banyak yang rusak. Jadi banyak keluar, baik itu keluar provinsi atau keluar dari kecamatan Pelingkong ini karena di sana tidak menjanjikan lagi. Cukup banyak berkurang. Nah ini kalau kita lihat sebarannya menurut kecamatan, ya dari warnanya. Seperti tadi yang di tabel sebelumnya, ini mungkin lebih jelas bahwa tertinggi itu di Tembilahan dengan total penduduk 77,9 ribu jiwa, 11, hampir 12% dari penduduk di Indragiri Hilir ini, dari 655 ribu jiwa tadi. Yang paling rendah tadi, Teluk Blengkong 9,2 ribu, hanya 1%. Kemudian 3 kecamatan lain yang rendah itu tadi, Concong dan Sungai Batang setelah Blengkong. Hanya kurang dari 2%. Kecil sekali. Kalau yang lainnya, kayak di bagian selatan ya, Keritang, Kemuning ini, Kempas, Tempuling ini cukup berkembang penduduknya. Karena memang itu sentra perkebunan sawit ya, di sana. Berkembang. Sementara yang bagian utara justru mengalami pelambatan penduduk, cuma di beberapa kecamatan yang ada industri saja yang cukup menarik penduduk untuk datang ke sana, untuk tinggal di sana, seperti di Kateman, Pelangiran dan sebagainya tadi. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata di Inhil ini lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Ya. Secara nasional kita lebih tinggi. Nasional 105 kalau nggak salah. Di Riau juga tidak jauh dari itu. Jadi kita termasuk tinggi. Jadi hampir 52% laki-laki, 48% perempuan. Jadi untuk Batak Amboh payah nih Pak. Karena nggak ada lebih banyak laki-laki kan saingannya kuat. Kalau kita lihat rasio jenis kelamin, jadi membacanya ini berarti banyaknya penduduk laki-laki dibandingkan dengan 100 penduduk perempuan. Artinya di sana di Inhil itu ada 108 laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Surplus 8 orang laki-laki. Kalau kita lihat trennya semakin naik di sana. Barangkali ini bisa dicoba kita lihat keluarga masing-masing, apakah anak kita banyak laki-laki atau banyak perempuan. Kalau yang saya jelas banyak laki-laki, anak saya 3, perempuan 1, laki-laki 2. Iya, bisa jadi di sana. Dan ditambah lagi dengan migrasi. Tapi dengan penduduk migrasi. Lanjut. Nah, ini kalau kita breakdown per kecamatan, terlihat di sana.
Yang tinggi-tinggi rasio jenis kelaminnya adalah daerah-daerah yang banyak industri. Pelangiran, Teluk Belengkong, ada kebun sawit, Patang Tuaka, Gaung, Enok, itu Pulau Burung. Itu adalah lokasi yang memang banyak industri di sana. Biasanya ketika dia pindah bekerja ke sana, keluarganya tidak dibawa kan, lajang, bekerja lajang gitu. Ngakunya lajang, padahal di tempat asalnya ada keluarganya. Gitu. Nah itulah yang membuat rasio jenis kelamin tinggi. Kalau kita lihat kecamatan baru kelihatan, ternyata di daerah-daerah yang banyak pabriknya itulah banyak penduduk laki-laki. Coba kita lihat pemilihan, hanya 103. Karena biasanya yang penduduk asli itu menetapnya di perkotaan, dan itu biasanya suaminya bisa pergi kerja di mana-mana, bisa jadi kerja ke Pulau Burung, ke Pelangiran dan sebagainya itu, tapi keluarganya tinggalnya di tembilahan. Jadi makin perkotaan justru makin rendah rasio jenis kelaminnya, tembilahan hulu dan sebagainya. Itu yang bisa kita simpulkan dari rasio jenis kelamin ini. Jadi ini bisa jadi bahan untuk merancang kebijakan di sana. Lanjut. Ya, kalau kita lihat berdasarkan usia, ya kita lihat. Jadi bentuk piramidanya sudah mulai membesar di tengah. Kalau biasanya kan bawah melebar, makin runcing, itu berarti piramida muda kan. Ini udah mulai piramida dewasa namanya kan. Di mana usia produktif cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan usia belum produktif dan usia tidak produktif. Nah ini adalah mulai tanda-tanda yang dinamakan bonus demografi tersebut. Tingginya usia produktif dibandingkan usia yang non produktif. Tapi ini juga perlu disikapi dengan bijak, perlu kebijakan yang sesuai, karena kalau usia produktif yang melimpah ini tidak dibarengi dengan kebijakan yang mengakomodir lapangan kerja yang cukup, keterampilan yang memadai, bisa jadi justru nanti menjadi bumerang bagi pemerintah daerah, akan meningkatnya jumlah pengangguran. Jadi ini perlu diantisipasi dengan baik. Dan ini kalau kita lihat model piramidnya, ke depannya akan makin besar. Kalau dari beberapa pendapat kan 2030 ya, 2025, 20 sampai 30 lah. Berarti 10 tahun yang akan datang barangkali piramidnya akan makin mengembang di tengah. Itu perlu diantisipasi dengan bijak. Memang ini tidak hanya tugas pemerintah daerah ya, itu berjenjang dari level nasional sampai daerah, tapi sesuai dengan kewenangannya tentu ini harus kita antisipasi dengan baik. Nah, kemudian indikator yang berikutnya adalah rasio ketergantungan. Jadi dibandingkan dengan sensus sebelumnya, rasio ketergantungannya mengalami penurunan sebesar 9 poin. Jadi sekarang rasio ketergantungannya adalah 44, kalau sebelumnya berarti 53. Jadi ada sedikit penurunan, artinya ini kalau dibalik, usia produktif berarti makin banyak. Makin banyak usia produktif, maka rasio ketergantungan akan makin mengecil. Dan nanti pada puncaknya akan sangat ideal, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan yang tepat juga. Jadi setiap 100 penduduk usia produktif itu menanggung 44 orang usia non produktif, baik itu yang anak-anak maupun orang lansia. Ada penurunan 9 poin. Nah, ini yang kekinian. Ya, kita termasuk generasi yang mana? Ya, ini karena ada keterkaitan dengan perilaku masing-masing generasi gitu. Ya, ternyata di InHeal ini yang dominan adalah masih Gen Z ya, 28. Kemudian diikuti milenial. Ya. Kalau kita lihat definisinya itu kalau yang post Gen Z itu berarti anak usia 7 tahun ke bawah yang lahirnya 2013 sampai sekarang. Kemudian Gen Z itu lahir 97 sampai 2012, usia 8 sampai 23. Berarti ini usia sekolah, SD sampai kuliah. Kemudian milenial itu umur 24 sampai 39. Ini generasi orang yang baru bekerja. Baru berumah tangga dan sebagainya di usia-usia itu. Ini tapi justru perilaku
generasi milenial ini harus kita antisipasi karena nanti pada saatnya ini cukup dominan kan 26%. Pada saatnya nanti itu yang akan mengubah perilaku budaya kerja dan sebagainya. Mungkin kita semua sudah merasakan sekarang bahwa anak-anak generasi milenial ini sekarang tidak bisa lepas dari gadget. Ya, tidak bisa lepas dari gadget. Lebih nyaman komunikasi dengan chatting, WA dan sebagainya gitu. Dibandingkan dengan ngobrol langsung, itu juga harus kita antisipasi. Mungkin di dunia kerja nanti juga harus perlu penyesuaian di sana. Kemudian ada generasi X itu yang lahir 65 sampai 80, usia 40 sampai 55. Ini usia mapan. Ada baby boomer, ini yang usia pensiun ya. 56 sampai 74. Kemudian pre-boomer ini 75 ke atas. Dilihat kalau dilihat dari lingkaran ini kok yang dominan adalah 3 generasi tadi. Gen X, milenial dan Gen Z. Itu udah hampir 70-an ya, 70-an lebih. Jadi dari 3 generasi itulah itu yang akan mewarnai bagaimana wajah Inhil ke depannya. Nah, sebagai tindak lanjut dari sensus penduduk 2020 ini, tahun ini kita ada pendataan long form namanya, yang akan dilaksanakan di September 2021. Sifatnya adalah pendataan sampel dengan jumlah sampel secara nasional itu 5% atau 4,2 juta KK. Jadi dari 4,2 juta KK nanti itu bisa untuk melakukan estimasi sampai level kabupaten. Dari sana nanti akan didapatkan banyak indikator-indikator yang seperti fertilitas, ya, kelahiran, mortalitas, migrasi, dan sebagainya. Jadi dari long form itu ada 99 pertanyaan yang akan dikumpulkan, akan diminta jawabannya oleh masyarakat yang terkena sampel. 11 pertanyaan mengenai individu, 12 pertanyaan mengenai disabilitas, fertilitas mortalitas ada 24 pertanyaan, pendidikan ada 7 pertanyaan, perpindahan penduduk atau migrasi 18 pertanyaan, 20 pertanyaan mengenai perumahan, dan yang berkenaan dengan tenaga kerja ada 7 pertanyaan. Jadi dari 99 pertanyaan ini nanti bisa kita gambarkan bagaimana karakteristik yang lebih lengkap penduduk di Indonesia, di Riau, di Inhil ini seperti apa dari semua sisi. Metodenya kemungkinan untuk di Inhil masih pakai kuesioner, karena kalau menggunakan gadget ada beberapa daerah yang agak sulit karena ada wilayah-wilayah yang sinyalnya kurang bagus. Jadi sering error gitu kan. Ini bulan ini baru beberapa hari yang lalu kami melakukan pelatihan Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang untuk mengestimasi tingkat kemiskinan. Itu kan online. Jadi beberapa petugas itu harus berangkat ke ibu kota kecamatan supaya bisa ngikutin pembelajaran secara online itu. Itulah gambaran bagaimana kondisi kita, bahwa kita memang ingin maju, tapi ternyata infrastruktur di beberapa daerah, terutama yang jauh dari ibu kota tembilahan ini, masih belum memadai. Dan saya pernah juga nyoba di Pulau Burung, sinyal penuh, tapi nggak bisa komunikasi. Nelpon nggak bisa, WA nggak bisa, semua nggak bisa, padahal sinyal penuh. Ternyata kapasitasnya terbatas itu. Sinyal penuh, ya, kapasitas tidak mendukung, sehingga ini juga menjadi kendala yang harus kita sikapi bersama, kita cari jalan keluarnya di sana. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengakses data sensus ini di website, akan dipampang sana, baik itu infografisnya maupun bukletnya. Ada buklet yang lebih detail nanti dengan penjelasan-penjelasan di sana. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua selama ini dengan sensus penduduk, baik itu secara online maupun offline. Ya. Ini menjadi awalan untuk kita semua untuk mewujudkan satu data Indonesia, khususnya satu data kependudukan, di mana kemarin tanggal 21 Januari itu Kementerian Dalam Negeri dan BPS sudah meluncurkan hasilnya, dan memang tidak beda jauh hasilnya secara nasional. Karena saling melengkapi,
Beda kan mungkin untuk level kabupaten, level provinsi ada pergerakan penduduk antar wilayah yang beda-beda, ada fertilitas dan kematian dan kelahiran juga beda karakteristiknya, sehingga pertumbuhan dan penduduknya dan sebaran penduduknya agak variatif untuk level yang lebih kecil gitu. Tapi secara nasional data agregasinya kemarin penduduknya adalah 270 juta. Hanya selisih berapa ratus ribu saja. Karena itu perbedaan referensi. Sensus di bulan September, sementara data Adminduk di bulan Desember. Jadi perbedaan yang bisa terjelaskan di sana. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, atas kehadirannya. Barangkali kalau ada diskusi setelah ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.